Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Arta dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang elektroforesis atau visualisasi DNA. Kami akan menjelaskan 10 jurnal yang telah kami review. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Deti Kurnia, Helia Nafisa, Tia Sulestiawati, Fadliana Alfani, Ditya Reisha, Wildan Nasrullah, dan Fitri Widianti. Selamat menyimak. Nama saya Fadliana Alfani dengan NPM 5117025. Jurnal pertama yaitu dengan judul Hubungan Filogenetik Molekuler Beberapa Jenis Mangrove di Pulau Penjarangan Ujung Kulon, Provinsi Banten. Penulis Indah Riantini, Yuniar Mulyani, dan Muhammad Untung Keagung. Volume dan halaman. Volume 5 nomor 1, halaman 63-70. Tahun terbit 2014. Penerbit Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan filogenetik secara molekuler dari beberapa jenis mangrove yang terdapat di Pulau Penjarangan, kawasan Ujung Kulon, yang merupakan kawasan konservasi. Pendahuluan. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang pantai tropis dan subtropis. Dalam hubungannya dengan komoditas perikanan pesisir, mangrove berfungsi sebagai nursery, spawning, dan feeding ground, menurut Saparinto 2007. Ekosistem mangrove di kawasan Pulau Penjarangan dahulu terkenal beraneka ragam, tetapi saat ini perlu dikaji kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya diteliti fenomena genetik yang menyangkut hubungan filogenetik dan keanekaragaman genetik mangrove. Deteksi keanekaragaman genetik secara molekuler antara lain menggunakan teknik PCR. Teknik ini dapat menggunakan beberapa metode, antara lain RAPD atau Random Amplified Polymorphism DNA, RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, dan mikrosatelit. Metode RAPD PCR merupakan metode untuk mengidentifikasi polimorfisme DNA dengan mudah, cepat, dan efisien. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan pada saat proses pengambilan sampel, proses ekstraksi, proses amplifikasi PCR, elektroforesis, dan analisis hasil elektroforesis. Metode penelitian ini termasuk dalam metode survei yang diawali dengan pengambilan sampel di lapangan, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif di laboratorium. Secara garis besar, penelitian ini meliputi beberapa tahap, antara lain pengambilan sampel mangrove di Pulau Penjarangan, Ujung Kulon, isolasi DNA genom, amplifikasi DNA dengan teknik PCR, analisis hasil amplifikasi dengan elektroforesis gel agarosa, dan analisis data. Hasil dan pembahasan. Sebanyak 20 sampel mangrove dikoleksi dari Pulau Penjarangan, kawasan Ujung Kulon. Terhadap ke-20 sampel mangrove tersebut, kemudian dilakukan isolasi DNA genom. Metode yang dipakai dalam isolasi DNA yaitu metode CTAB atau Cationic Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide dengan beberapa modifikasi. Jaringan dari mangrove yang diambil adalah jaringan daun. Isolasi DNA diawali dengan pengerusan daun dengan N2 cair, yaitu pemecahan dinding sel secara fisik. Kemudian isolasi DNA dilanjutkan dengan proses elektroforesis sebagai salah satu cara untuk menentukan kualitas isolat DNA. Elektroforesis dilakukan pada beda potensial 75 selama 90 menit dengan konsentrasi gel agarosa 1,4%. Hal ini karena pada voltase dan waktu tersebut pita DNA dari hasil visualisasi sudah bisa terlihat pita DNA-nya dengan baik. Hasil elektroforesis dilihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 312 nanometer.
Gel diwarnai dengan cara merendamnya dalam aqueous yang mengandung etidium bromida berfungsi untuk mengikat DNA, sehingga DNA dapat berpendar bila disinari UV, dengan konsentrasi 5 mikroliter per 100 ml selama 10 menit. Kemudian gel tersebut dicuci dengan aqueous selama 10 menit. Hasil elektroforesis kemudian divisualisasikan di sinar UV seperti pada gambar 2. Hasil elektroforesis DNA genom ini memperlihatkan pita yang bervariasi, dari yang cukup tebal sampai tidak terlihat. Berikut gambar visualisasi hasil isolasi DNA genom. Simpulan: berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD dapat menghasilkan polimorfisme pada DNA genom dari beberapa jenis mangrove di Pulau Penjarangan, kawasan Ujung Kulon. Yang kedua, primer OPA02 dan OPA11 dapat digunakan untuk melihat polimorfisme jenis mangrove yang berbeda famili. Yang ketiga, keanekaragaman genetik pada beberapa jenis mangrove cukup tinggi, dan analisis hubungan filogenetik molekuler beberapa jenis mangrove di Pulau Penjarangan, kawasan Ujung Kulon tersebut memiliki hubungan yang tidak berbeda dengan klasifikasi morfologinya. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Deteksi Gen Glukokinase pada Remaja di Pesisir Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penulis Tiara Mayang, Pratiwilyo, dan Sugireng. Volume dan halaman, volume 2, halaman 183-189, tahun terbit 2019, penerbit, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Tikes Mandala Waluya Kendari. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi gen GCK pada remaja di pesisir Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Apakah gen GCK ekson 7 dapat dideteksi pada remaja di Kota Kendari dengan metode PCR. Pendahuluan. Glukokinase atau GCK adalah enzim kunci dalam regulasi pelepasan insulin di sel beta pankreas. Ini dikodekan oleh gen glukokinase yang terletak di kromosom 7p15.3 sampai p15.1 yang terdiri dari 10 ekson dan mencakup 45,168 bp. Kelainan dalam glukokinase akibat mutasi gen akan mengganggu homeostasis glukosa yang menyebabkan hiperglikemia dan hipoglikemia. Sehingga mutasi pada gen glukokinase, sebuah protein yang memainkan peran penting dalam metabolisme glukosa hati dan sel beta pankreas, menunjukkan bahwa onset awal diabetes mellitus non-insulin dependent mungkin merupakan awal dari gangguan metabolisme karbohidrat. Metode penelitian. Pemeriksaan GDS dilakukan dengan menggunakan alat glukometer dan dilanjutkan dengan analisis DNA. Isolasi DNA dari sampel whole blood menggunakan kit isolasi dan purifikasi DNA atau DNA extraction dari Gilead. Produksi PCR yang diperoleh dari PCR dengan kondisi PCR yang telah disesuaikan kemudian dielektroforesis menggunakan gel agarose. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, letak primer forward dan primer reverse digunakan dalam penelitian ini dan DNA target yaitu gen glukokinase ekson 7. Pembahasan. Hasil penelitian GDS yang menunjukkan bahwa 10 responden yang merupakan anak dari orang tua yang memiliki riwayat DM memiliki kadar glukosa sewaktu bervariasi dari 91 sampai 128 mg per desiliter. Jika dilihat dari kadar GDS, maka tidak terdapat responden yang terindikasi menderita DM. Menurut ADA 2014. Analisis genetik untuk mendeteksi gen glukokinase ekson 7 dilakukan dengan metode PCR. Setelah DNA melalui tahapan PCR, maka dapat dilihat dengan visual melalui proses elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu cara analisis kimia yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul protein bermuatan
di dalam medan listrik atau titik isoelektrik. Berdasarkan gambar 1, terlihat DNA dari S1, S2, S3, S4, dan S5 yang sejajar dengan marker berukuran 300 BP. Hal ini bermakna bahwa dari kelima sampel telah berhasil diisolasi DNA dari gen glukokinase pada ekson 7 yang memiliki ukuran 285 BP. Pergerakan molekul saat proses elektroforesis terjadi dalam medan listrik yang dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, besar muatan, dan sifat kimia dari molekul. Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh sampel memiliki bentuk, ukuran, besar, muatan, dan sifat kimia yang sama, terlihat dari hasil pita elektroforesis yang muncul pada posisi yang sama. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode PCR, maka dapat dilakukan pendeteksian gen glukokinase ekson 7 pada posisi marker 300 BP. Setelah memastikan bahwa gen glukokinase ekson 7 berhasil diisolasi dan diperbanyak berdasarkan hasil elektroforesis, maka DNA hasil PCR dapat dilanjutkan ke tahap sequence untuk melihat varian dan urutan asam basa yang terdapat dalam DNA, sehingga dapat dilihat apakah ada perbedaan antara gen glukokinase ekson 7 pada remaja Kota Kendari dengan varian lain yang telah dilaporkan sebelumnya, baik varian normal maupun mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Sulestiawati, NPM 5117022. Jurnal yang ketiga berjudul Isolasi DNA kromosom Salmonella sp dan visualisasinya pada elektroporesis gel agarosa. Penulis Diah Ayu Widyastuti, halaman 311-317, penerbit Program Studi Pendidikan Biologi dan Saintek 2 Universitas PGRI Semarang. Tujuan penelitian untuk memahami teknik isolasi DNA pada Salmonella sp dan visualisasinya dalam elektroporesis gel agarosa. Latar belakang. Isolasi DNA merupakan salah satu teknik dasar dalam biologi molekuler yang dapat dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang kompleks mengenai informasi genetik. DNA Salmonella dapat diisolasi dari inokulum untuk kemudian diamplifikasi dengan PCR. Produk PCR yang merupakan hasil amplifikasi DNA Salmonella sp kemudian dapat divisualisasikan dengan elektroporesis gel agarosa. Visualisasi memerlukan penanda tertentu sehingga ukuran pita DNA yang terdeteksi dapat diketahui dan dapat digunakan sebagai pedoman apakah hasil isolasi DNA merupakan DNA target yang diinginkan. Metode penelitian. Penelitian membutuhkan kultur Salmonella sp yang ditumbuhkan dalam medium Luria bertani atau LB. Teknik isolasi DNA Salmonella sp. Yang pertama, hasil kultur Salmonella sp diambil sebanyak 15 mili, disentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Yang kedua, supernatan dibuang, tambahkan 750 mikroliter baperlisis dan 10 mikroliter proteinase K, homogenkan lalu diinkubasi selama 30 menit. Yang ketiga, disentrifuge. Setelah itu ditambahkan fenol sebanyak 750 mikroliter, homogenkan, lalu disentrifuge kembali selama 10 menit. Yang keempat, lapisan atas dipindahkan ke tabung Eppendorf dan ditambahkan etanol dingin 96%, campurkan perlahan hingga terbentuk benang-benang halus berwarna putih. Yang kelima, benang-benang DNA dicuci dengan etanol 70%, disentrifuge selama 10 menit. Supernatan dibuang dan pelet dikeringkan. Kemudian ditambahkan TE 200 mikroliter dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius.
Metode penelitian untuk visualisasi produk PCR dengan elektroporesis gel agarosa. Yang pertama, sebelum dilakukan elektroporesis, sampel DNA hasil PCR diukur nilai optical density terlebih dahulu dengan spektrofotometer. Gel agarosa disiapkan dengan konsentrasi 1%. Yang kedua, produk PCR sebanyak 10 mikroliter sampel DNA Salmonella sp ditambahkan dengan 4 mikroliter loading dye. Yang ketiga, campuran kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel dan dirunning dengan voltase 100 volt. Pita DNA yang terbentuk kemudian diamati di bawah sinar UV. Hasil dan pembahasan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, hasil elektroporesis menunjukkan terbentuknya pita-pita DNA pada semua sampel. Namun, pada BS1 dan BS2, pita DNA yang terbentuk sedikit lebih tipis. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya kandungan DNA pada sampel BS1 dan BS2. Namun, secara keseluruhan, semua sampel DNA menunjukkan adanya pita-pita DNA yang terbentuk. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil visualisasi, pita DNA yang terlihat masih membentuk smear dan belum berhasil membentuk pita DNA tunggal yang jelas. Pita DNA yang paling jelas terpisah pada ukuran di atas 2000 pasang basa dan di ukuran 500 pasang basa. Kesimpulan, DNA Salmonella sp hasil isolasi dapat tervisualisasikan seluruhnya melalui elektroporesis gel agarosa. DNA yang didapatkan belum berupa DNA murni karena belum melalui tahapan purifikasi DNA. Hasil isolasi memiliki nilai optical density atau OD cukup baik, yaitu berkisar di nilai 1,9. Jurnal yang keempat berjudul Ekstraksi DNA atau Isolasi dan Elektroporesis DNA pada buah stroberi atau Fragaria virginiana. Penulis Ikhwan Fauzi Saputra, tahun terbit 2015, penerbit Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara atau proses ekstraksi DNA dengan cara mengisolasi dan menggunakan cara elektroporesis dan PCR. Latar belakang. Isolasi DNA ini dapat dilakukan dengan cara dan bahan yang sederhana hingga dengan teknologi modern. Pengisolasian DNA pada sumber dilakukan untuk pengenalan DNA secara lebih jelas karena dari isolasi ini, DNA dapat terpisah dari kumpulannya yaitu kromosom. Setelah dilakukan isolasi, biasanya DNA akan dielektroporesis. Elektroporesis dilakukan untuk memisahkan, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan purifikasi dari molekul DNA atau RNA. Elektroporesis merupakan cara pengamatan DNA dengan bantuan sinar UV. Cara pemisahan dengan elektroporesis ini merupakan alat pendukung yang sangat pokok dalam teknologi DNA rekombinan dengan aplikasi yang begitu luas baik untuk pemisahan untai tunggal atau untai ganda molekul DNA. Metode penelitian yang pertama, proses elektroporesis. 1. Letakkan cetakan yang berisi gel agarosa di dalam bak elektroporesis dan tuang baper TAE ke dalam bak sekitar 1 mm di atas permukaan gel. 2. Ambil sampel sekitar 8 mikroliter, letakkan sampel di atas parafilm dan tambahkan loading dye baper sebanyak 2 mikroliter, homogenkan. Ambil larutan tersebut dengan mikropipet dan masukkan ke dalam sumur pada gel agarosa. 3. Setelah sampel dimasukkan ke dalam sumur, tutup bak elektroporesis dan hubungkan aparatus listrik. Maka proses elektroporesis siap dijalankan. 4.
Lamanya elektroporesis tergantung presentase gel agarosa, tegangan arus listrik, dan ukuran molekul DNA. Metode penelitian. Yang kedua, pewarnaan dan pengamatan. 1. Letakkan gel pada wadah yang berisi larutan etidium bromida, direndam selama 15 menit. 2. Gel yang telah direndam dipindahkan ke dalam gel dock atau UV transilluminator, dan jika pita atau band molekul DNA kelihatan terang, maka ambil dan dokumentasikan melalui komputer yang telah terinstal dengan gel dock atau menggunakan kamera Polaroid jika menggunakan UV transilluminator. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, isolasi DNA buah stroberi 0,1 mili. Warna larutan merah pekat, belum terbentuk endapan, butiran kasar masih tersebar di sekitar larutan. Yang kedua, setelah diinkubasi dalam penangas air suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit, warna larutan merah muda, belum terlihat adanya endapan, hanya butiran halus yang tersuspensi. Yang ketiga, setelah disimpan dalam wadah es selama 10 menit, warna larutan menjadi merah pucat, tetapi tidak ada endapan. Yang keempat, setelah disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit, warna larutan menjadi pink pudar dan terbentuknya endapan. Yang kelima, setelah disentrifuge untuk yang kedua kalinya dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit, hasil dari langkah kerja yang kelima didapatkan warna larutan pink pudar. Warna larutan menjadi bening dan tidak ada endapan. Yang keenam, setelah ditambahkan alkohol sebanyak 2 kali di volume total sampel, larutan menjadi bening dan terdapat DNA. Untuk hasil elektroporesis, ketika dilihat di bawah sinar UV, akan terlihat pita-pita atau band pada lajur-lajur yang berbeda pada gel. Satu lajur merupakan arah pergerakan sampel dari sumur gel. Pita-pita yang berjarak sama dari sumur gel pada akhir elektroporesis mengandung molekul-molekul yang bergerak di dalam gel selama elektroporesis dengan kecepatan yang sama, yang berarti bahwa molekul-molekul tersebut berukuran sama. Kesimpulan. Untuk melakukan isolasi DNA dari jaringan tumbuhan diperlukan beberapa senyawa kimia, yaitu baper ekstraksi, SDS 20%, potasium asetat, fenol, kloropom, dan alkohol. Sedangkan dalam melaksanakan elektroporesis DNA diperlukan baper TAE, agarosa, loading baper, DNA marker, dan etidium bromida yang akan mewarnai DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Kurnia dengan NPM 51170007. Jurnal yang direview selanjutnya berjudul Koleksi DNA dan Konfirmasi Marka ETH 10 Pengkode Sifat Pertumbuhan pada Sapi Pasundan dengan penulis Heni Utami, Tatak Bagus Putra Prakas, dan Ending Tri Margawati. Volume dan halaman jurnal yaitu volume 1 halaman 9-16. Tahun terbit jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2017 dengan penerbit Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu untuk memahami prosedur konfirmasi marka ETH 10 pengkode sifat pertumbuhan pada sapi Pasundan. Latar belakang. Sapi Pasundan merupakan sapi lokal yang berkembang di masyarakat wilayah Priangan Utara dan pesisir selatan Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Program peningkatan mutu genetik sapi lokal, khususnya sapi Pasundan, memiliki arti yang sangat strategis, yaitu dalam rangka mengurangi ketergantungan akan sapi bibit impor. Yang jelas akan berdampak
pada berkurangnya devisa negara. Teknologi rekayasa DNA penanda molekuler dapat digunakan untuk membedakan antara satu ras dengan ras yang lain. Salah satu penanda molekuler, yaitu DNA marker, yang sangat populer yaitu mikrosatelit. Metode penelitian dalam jurnal tersebut, yang pertama yaitu isolasi DNA, yang kedua kuantifikasi DNA, yang ketiga amplifikasi marka target ETH10 menggunakan PCR, yang keempat elektroporesis produk PCR dan visualisasi DNA. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Isolasi DNA dari darah menggunakan metode gram pekat oleh Montgomery and Sayce pada tahun 1990. Tahapannya yaitu dengan cara koleksi whole blood cell dari sampel darah yang telah dikoleksi, kemudian dilakukan pemindahan, dan terakhir presipitasi DNA. Yang kedua yaitu kuantifikasi DNA. Kuantifikasi DNA bertujuan untuk mengetahui tingkat kemurnian DNA dan konsentrasinya. Pada 260-280 dari proses isolasi menggunakan alat spektrofotometer. Yang ketiga yaitu amplifikasi marka. Sampel yang telah dikuantifikasi yaitu kode 626, 602, dan 619, kemudian diamplifikasi dengan program running predenaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit, proses denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik, proses annealing pada suhu 55 derajat Celcius selama 45 detik, dan proses extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 40 detik, dan terakhir final extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 10 menit. Yang terakhir yaitu elektroporesis dan visualisasi. Elektroporesis dan visualisasi dengan gel agarose, hasil amplifikasi PCR dihomogenkan. Loading dye sebanyak 1 mikroliter dalam parafilm dimasukkan ke gel agarose, selanjutnya di elektroporesis. Di running selama 1 jam dengan arus 100 volt. Visualisasi DNA dengan cara merendam gel agarose hasil elektroporesis dalam campuran ETBR dan TBE selama 1 jam. Hasil dan pembahasan. Pada gambar di samping terdapat tabel hasil kuantifikasi. Hasil kuantifikasi menunjukkan ketiga sampel memenuhi untuk dilakukan proses tahap amplifikasi marka target dengan metode PCR. Dari ketiga sampel yang diuji yang menunjukkan DNA murni tanpa kontaminasi protein maupun RNA adalah kode sampel 619 dengan kemurnian yaitu 1,764. Selanjutnya yaitu gambar di samping menunjukkan amplifikasi marka target dengan metode PCR. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini telah berhasil teramplifikasi marka ETH10 sampel sapi Pasundan dengan panjang 212 sampai 224 Pb. Untuk kode sampel 626 memiliki pita yang sangat tebal disebabkan karena konsentrasi DNA terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu ketiga sampel berhasil diisolasi sebanyak 3 mili. Diperoleh hasil kuantifikasi dengan rata-rata konsentrasi DNA 116,37 plus minus 63,37 Ng per mikroliter dan kemurnian DNA sebesar 1,72 plus minus 0,0035 dan telah berhasil terkonfirmasi dengan ukuran 212 sampai 224 Pb pada sapi Pasundan. Konfirmasi marka ETH10 pada sapi Pasundan ini menunjukkan telah berhasil terkonfirmasi marka ETH10 pada sapi Pasundan, maka memungkinkan untuk melakukan kegiatan pemuliaan sapi Pasundan agar kekayaan ternak lokal dapat dipertahankan. Saya Hiliana Visa, NPM 51170114.
Di sini saya akan membahas jurnal 6 yang berjudul Penggunaan Agar-agar Komersial sebagai Media Gel Elektroforesis pada Zat Warna. Penulis jurnal adalah Atiek Rohmana M.F., Ita Ulfin, Freddy Kurniawan. Volume jurnalnya volume 5 nomor 2, tahun terbit 2016, penerbit Jurnal Sains dan Seni ITS. Adapun tujuan dari jurnal ini ialah untuk pemurnian protein dengan meletakkan sampel protein pada gel yang telah diberi pewarna seperti amido black fast, green, atau yang lebih sensitif Comasi blue. Selanjutnya ada pendahuluan. Elektroforesis merupakan suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul bermuatan di dalam media listrik atau titik isoelektrik. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan besar muatan dari molekul. Pada tahun 1972, Griffith memperkenalkan penggunaan reaktif dianionic pertama kali menggunakan remazol sebagai pewarna dalam pemisahan protein pada polikrilamid gel elektroforesis atau FAGE. Pada penelitian tersebut menjelaskan prosedur untuk mereaksikan material biologi dengan zat warna remazol Brian Blue R atau RBBR, dan hasil yang diperoleh adalah pemisahan protein. Dengan prosedur tersebut dapat divisualisasikan secara langsung, sehingga pada penelitian ini dipilih sampel zat warna remazol yang mempunyai banyak varian dan mudah didapatkan dengan harga terjangkau untuk mengetahui kondisi optimum pada metode gel elektroforesis sistem. Sebelum diterapkan untuk pewarnaan makromolekul yang lain, remazol merupakan pewarna reaktif kelompok etilosulfonid yang memiliki muatan negatif. Jenis-jenis remazol beragam, setiap jenis memiliki struktur, muatan, dan warna yang berbeda. Selanjutnya ada bahan dan metode. Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain zat warna remazol yang terdapat 5 jenis itu, agar-agar batangan komersial, dan buffer fosfat. Kemudian alat yang digunakan pada penelitian di antara lain serangkaian alat elektroforesis gel, power supply, pH meter, termometer, jangka sorong, dan avometer. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroforesis gel system. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yang disinggung dari jurnal ini hasilnya yaitu pengaruh komposisi buffer. Larutan buffer sebagai elektrolit dalam elektroforesis gel sangat mempengaruhi hasil migrasi molekul pada sampel. Larutan elektrolit yang digunakan adalah buffer fosfat. Komposisi buffer fosfat yang digunakan bisa dilihat di PPT ini ya. Kemudian, ketika komposisi buffer terdapat basa kuat yaitu NaOH plus H3FO4 KOH plus H3FO4, suhu pada sistem sangat tinggi, sehingga menyebabkan media agar pada elektroforesis gel rusak. Larutan buffer sebagai elektrolit pada elektroforesis gel mempengaruhi migrasi molekul zat warna remazol pada pH 9. Zat warna remazol mempunyai jarak migrasi terjauh secara remazol terjauh kecuali remazol yellow Fg. Kemudian kedua ada pengaruh pH buffer. Larutan buffer berperan sebagai media pendukung yang dapat mempengaruhi kecepatan gerak senyawa karena ion pembawaannya bermuatan basa. Kekuatan ion yang tinggi dalam buffer akan meningkatkan panas sehingga aliran listrik menjadi maksimal. Selanjutnya,
pengaruh konsentrasi media. Pada gambar grafik di PPT ini dijelaskan konsentrasi media pada 4.5 atau 4,5 yaitu meningkatkan konsentrasi media agar-agar akan menaikkan tingkat kekerasan, ukuran pori-pori, dan keefektifan agar-agar. Semakin tinggi konsentrasi agar-agar, maka ukuran pori-pori akan semakin rapat. Kemudian pada konsentrasi media bagian 3 menunjukkan pengaruh konsentrasi media terhadap jarak migrasi dimulai dari konsentrasi 2%. Pemilihan konsentrasi 2% pada media sebagai kondisi opsional karena pada konsentrasi media tersebut didapatkan jarak migrasi terjauh dan kondisi media yang paling baik setelah dilakukan proses elektroporesis. Kemudian di slide selanjutnya ada hasil dari elektroporesis gel campuran zat warna remazol. 5 jenis larutan zat warna remazol dicampur dengan perbandingan 1:1, kemudian dilakukan proses elektroporesis untuk campuran 5 zat warna remazol tersebut dengan kondisi optimum dan dilakukan selama 15 menit dan 30 menit maksimalnya. Selanjutnya ada elektroporesis gel limbah tekstil. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada 5 macam remazol, yaitu remazol red RB, remazol yellow FG, remazol brilliant blue R, remazol turquoise blue G, remazol violet 5R. Nah, berdasarkan perhitungan panjang ikatan atom adalah yang terbesar remazol brilliant blue R, sedangkan yang terkecilnya adalah remazol red RB. Berdasarkan materi yang telah dibahas dari jurnal 6, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa agar-agar batangan komersial dapat digunakan sebagai alternatif media elektroporesis gel untuk zat warna remazol dengan beberapa variabel optimasi elektroporesis gel antara lain pengaruh komposisi buffer, pH buffer, dan konsentrasi media yang dilakukan pada tegangan 150 volt selama 15 menit. Dari beberapa variabel tersebut diperoleh kondisi optimal yaitu menggunakan buffer dengan komposisi NaH2FO4H2O plus Na2HFO4 pada pH buffer 9 didapatkan jarak migrasi terjauh untuk masing-masing zat warna RBBR, RYFG, RRRB, RTBG, dan RF5R secara berturut-turut adalah 29,11 mm, 35,40 mm, 33,40 mm, 32,7 mm, dan 31,7 mm. Pada konsentrasi 2%, didapatkan jarak migrasi untuk kelima zat warna remazol paling jauh yaitu RBBR 29,13 mm, RYFG 34,14 mm, RRB 31,16 mm, RTBG 30,25 mm, dan RF5R 29,20 mm. Pada waktu 30 menit dan kondisi optimal elektroporesis dapatkan hasil yang baik untuk pemisahan campuran kelima zat warna remazol dan limbah tekstil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Desa Sukarna dari NPM 5117034. Pada jurnal ke-7 ini akan membahas tentang optimasi konsentrasi DNA dan MgCl2 pada reaksi polimerase chain reaction random amplified polymorphic DNA untuk analisis keragaman genetik tanaman faloak atau Sterculia quadrivida RBR. Jurnal ini ditulis oleh Uslan dan Made Parmawati
dengan tujuan menentukan kondisi optimum PCR-RAPD atau Polymerase Chain Reaction Random Amplified Polymorphic DNA tanaman falwak. Ekstraksi DNA dilakukan dengan metode CTAB, yang optimasinya dilakukan dengan menggunakan beberapa konsentrasi DNA cetakan dan MgCl2. Pendahuluannya yaitu falwak atau Sterculia quadrivida (RR) adalah tanaman yang tumbuh di lahan kritis. Sebagai upaya mendukung pemuliaan dan konservasi tanaman falwak, diperlukan informasi keragaman genetik tanaman ini. Salah satu cara melakukan analisisnya adalah menggunakan penanda DNA yang umumnya yaitu PCR-RAPD. Penanda ini bersifat lebih sederhana dibandingkan penanda lainnya seperti mikrosatelit atau Simple Sequence Repeat SSR, Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP, dan Amplified Length Polymorphism AFLP. Bahan yang digunakan yaitu daun falwak yang diperoleh dari pekarangan dan hutan rakyat yang berada di wilayah Kota Kupang. Isolasinya menggunakan metode Doyle dan Doyle pada tahun 1990 dengan modifikasi Parmawati pada tahun 2009 yang menggunakan 50 mm Na2-EDTA. Lalu metode visualisasi dan penentuan konsentrasi DNA yang dielektroforesis dengan gel agarosa 1% dalam 1 kali buffer TAE atau 40 mm triacetat pada pH 7,9 dan 2 mm Na2-EDTA. Dan metode terakhir yaitu PCR-RAPD yang dilakukan dengan menggunakan 4 random primer. Nama-nama primernya itu berada pada tabel 1. Hasil dan pembahasan. Ekstraksi DNA tanaman falwak berhasil dilakukan dengan metode CTAB yang dimodifikasi oleh Parmawati pada tahun 2009. Modifikasinya ini dilakukan dengan menaikkan konsentrasi Na2-EDTA dalam buffer ekstraksi menjadi 50 mm, yang konsentrasi DNA genomik falwak berkisar antara 50 sampai 250 Ng per mikroliter. Beberapa sampel tidak berhasil diekstraksi pada ekstraksi yang pertama, yaitu gambar 1A, sehingga dilakukan pengulangan. Itu terlihat di gambar 1B. Ketidakberhasilannya diakibatkan karena DNA tidak berhasil diekstraksi yang disebabkan sampel daun yang digunakan terlalu sedikit atau proses penghancuran melalui penggerusan yang kurang sempurna. Beberapa hasil DNA pada elektroforesis terlihat smear dan juga sampel DNA sedikit tertinggal pada sumur gel pada saat elektroforesis. Beberapa DNA genomik tanaman falwak hasil ekstraksi menghasilkan pita DNA yang disertai smear. Smear tersebut merupakan DNA yang terdegradasi pada proses isolasi karena enzim endonuklease dan adanya sampel DNA yang tertinggal di sumur gel pada saat elektroforesis menunjukkan tingginya kontaminan polisakarida yang ikut terekstrak. Konsentrasi MgCl berpengaruh terhadap intensitas produk PCR-RAPD tanaman falwak. Konsentrasi Mg2+ berpengaruh terhadap spesifisitas dan jumlah produk PCR. PCR-RAPD dengan konsentrasi MgCl2 2 mm pada sampel 3A di gambar 2 dengan primer UBC 106 tidak menghasilkan pita produk PCR. Dan pada produk DNA 50 Ng, PCR tidak menghasilkan pola pada primer UBC 106 dengan nomor sampel 3A. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan antara penggunaan MgCl 2 mm dan penggunaan MgCl 3 mm. Menggunakan konsentrasi MgCl 3 mm banyak pita produk PCR yang muncul, akan tetapi ada juga pandaran pita DNA yang kurang jelas yaitu pada sampel 18A di gambar 3.
sedangkan pada sampel 2B, pita DNA tidak menghasilkan teramplifikasi. Lalu pada primer UBC 250 berhasil menghasilkan produk DNA yang jelas dengan panjang pita yang berbeda. Nah, pada PCR RAPD menggunakan konsentrasi DNA 50 Ng per mikroliter dan konsentrasi MgCl2 3 mm pada primer UBC 106 menghasilkan pita produk PCR yang jelas. Konsentrasi MgCl 3 mm dan konsentrasi DNA 50 Ng per mikroliter merupakan kondisi optimum dalam penelitian ini karena menghasilkan produk amplifikasi DNA yang jelas pada keempat sampel ditampilkan. Dengan menggunakan kondisi PCR 50 Ng DNA, 1,9 mikroM primer, 3 mm MgCl2, serta jumlah siklus termal 45 siklus, diperoleh amplifikasi fragmen DNA yang optimum. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk karakterisasi molekuler maupun perbaikan genetik pada tanaman follow-up. Kesimpulannya yaitu kondisi optimum untuk PCR RAPD tanaman follow-up adalah menggunakan DNA dengan konsentrasi 50 Ng per mikroliter dan MgCl dengan konsentrasi 3 mikrometer dengan jumlah siklus termal 45 kali. Selanjutnya pada jurnal ke-8 yaitu tentang analisis molekuler DNA alga merah atau Rhodophyta capabicus sp. Yang ditulis oleh Manik Mayang, Anissa Kois, Grevo S. Gerung, Stanley Wulur, Reis A. Sumilat, Billy T. Wagi, dan Stefanus V. Mandagi dengan tujuan menentukan keberhasilan ekstraksi DNA rumput laut Capabicus sp menggunakan metode CTAB yang dimodifikasi dan mengamplifikasi gen RCBL sebagai gen target identifikasi spesies Capabicus sp dengan menggunakan beberapa kombinasi pasangan primer. Pendahuluannya yaitu sebagaimana dilaporkan, Indonesia yang memiliki sekitar 17.000 pulau menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan rumput laut karena garis pantainya yang panjang. Rumput laut dari kelas alga merah atau Rhodophyceae menempati urutan terbanyak dari jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia, yaitu sekitar 452 jenis, menurut Winarno 1996. Identifikasi spesies dari kelas alga merah, terutama dari jenis Capabicus ini, banyak dilakukan saat ini menggunakan teknik konvensional berbasis karakter morfologi. Dalam penelitian ini telah dilakukan studi awal analisa DNA taksonomi alga merah Capabicus sp yang difokuskan pada pengembangan teknik DNA dan amplifikasi gen RCBL sebagai gen target untuk identifikasi spesies alga merah. Bahan dan metodenya yaitu dilakukan pengambilan sampel di Desa Arakan, selanjutnya ekstraksi DNA rumput laut dan analisis molekuler di Laboratorium Molekuler dan Farmasetika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado. Metodenya yaitu ekstraksi DNA Capabicus sp, elektroforesis gel, dan amplifikasi DNA. Hasil dan pembahasan menggunakan prosedur CTAB yang telah dimodifikasi dari Doyle dan Doyle pada tahun 1987, Allen 2006, dan Nugroho pada tahun 2015 dengan menggunakan buffer ekstraksi yang terdiri dari campuran 1 molar tris, 5 molar NaCl, 0,5 molar RDTA, CTAB, DH2O, PVP90, beta mercaptoetanol, vitamin C 500 gram. Penggunaan PVP dan beta mercaptoetanol dalam penelitian ini mengikuti prosedur dari Doyle dan Doyle di tahun 1987. Akan tetapi, hasil ekstraksi DNA genomik Capabicus sp masih tercampur dengan bahan lain sehingga membentuk gel. Bisa dilihat di gambar 2 ini. Terlihat berapa segmen pada DNA elektroforesis DNA. Pada amplifikasi DNA Capabicus sp, hasil ekstraksi
Selanjutnya, menggunakan prosedur CT-AB telah digunakan sebagai DNA template dalam proses amplifikasi gen RBCL menggunakan kombinasi pasangan primer antara F7 dan R753 menghasilkan pita pada gel elektroforesis yang muncul pada posisi sekitar 1400 sampai 1600 pp. Munculnya pita DNA pada gel elektroforesis ditemukan pula pada kombinasi pasangan primer F577 dan R753 dengan pita DNA pada posisi 900 sampai 1400 pp. Sedangkan kombinasi primer antara F577 dan RRBCS serta primer F7 dan RRBCS-REF tidak teramati munculnya pita DNA pada gel elektroforesis. Kesimpulannya, proses ekstraksi DNA dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu lisis, ekstraksi, presipitasi, dan purifikasi. Penggunaan primer reverse R753 dengan forward F7 dan primer reverse R753 dengan forward F577 dalam penelitian ini merupakan salah satu pasangan primer yang digunakan untuk mengamplifikasi alga jenis Cavapacius sp. Karena penampakan pita hasil visualisasi dapat terlihat dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianti dengan NPM 5117046. Baik, langsung saja ke materi. Baik, di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Elektronika terhadap Biokimia Genetik, di mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ridwan Harahap, volume 2, nomor 1, halaman 21 sampai 26, diterbitkan pada tahun 2018. Penerbitnya yaitu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Tujuan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil berat molekul enzim bromelin dari kulit pepaya dan buah nanas dari getah dengan varietas berbeda. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, di mana elektroporesis ini merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda-elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation maupun anion. Elektroporesis membutuhkan media pemisah berupa fase diam seperti sel agarosa yang tercampur larutan baper untuk menjaga kondisi keasaman sampel saat proses pemisahan. Alat ini sangat mendukung keterbaruan penelitian khususnya di bidang teknologi rekayasa genetika. Hasilnya akan memberikan rekam jejak berupa pita-pita pemisahan senyawa. Kecepatan gerak molekul tergantung pada nisbah atau rasio muatan terhadap masanya, serta tergantung pula pada bentuk molekulnya. Kemudian bahan dan metode. Dari kulit buah nanas dan pepaya, dari getah dengan varietas berbeda menggunakan metode SDS-PEG. Presipitasi dilakukan dengan penambahan amonium sulfat dan dianalisis enzim menggunakan tabung selofan dengan ukuran pori 12.000 Dalton. Selanjutnya, berat molekul larutan enzim hasil dialisis ditentukan dengan metode SDS-PEG. Selanjutnya yaitu ada prinsip. Menurut George-Stokes, besarnya gaya gesek pada fluida disebabkan viskositas fluida. Semakin besar viskositas atau kekentalan fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair,
viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Gaya ini disebut gaya Stokes. Pada elektroforesis media pemisahan berupa gel agarosa atau lainnya yang memiliki tingkat viskositas yang tinggi. Alat elektroforesis terdiri dari medium pemisah yang terhubung dengan dua elektroda dan kertas saring. Media pemisah dapat berupa gel agarosa, pati, atau poliakrilamida. Media terdiri dari dua bagian yang dihubungkan dengan sumbu asbes, satu bagian berisi elektroda, platina, dan yang lain kontak dengan medium elektroforesis. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan, di mana hasil yang diperoleh dari analisis berat molekul enzim bromelin varietas Bogor dan Subang tidak berbeda, yaitu berkisar 30,654 kDa. Begitu juga dengan enzim papain varietas California dan Sukma tidak berbeda, yaitu berkisar 23,485 kDa. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa varietas buah yang berbeda pada nanas dan pepaya tidak berpengaruh terhadap berat molekul enzim bromelin dan papain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Nasrullah, NPM 5117037. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan satu jurnal yaitu yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Isolasi DNA untuk Deteksi White Spot Syndrome Virus atau SSV pada udang Paname atau Lithopenaus paname. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Iqbal, Ibnu Dwi Buwono, dan Nia Kurniawati. Jurnal ini terbitkan pada tahun 2016 dan bertujuan untuk menganalisis metode isolasi DNA terbaik yang sensitif mendeteksi keberadaan White Spot Syndrome atau SSP dengan gejala klinis tingkat serangan ringan dan menginfeksi udang Paname. Dengan metode thermalysis, lysis buffer, dan kit wizard, genomic DNA purification atau Promega, serta amplifikasi WSSP menggunakan IQ 2000 WSSP. Oke, langsung saja pendahuluan. Produksi budidaya udang selama 1 dewasa terakhir secara nasional mengalami penurunan menjadi 70.000 ton per tahun. Penurunan produksi udang windu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir disebabkan oleh serangan penyakit pada udang, terutama White Spot Syndrome Virus atau SSP. Berita tersebut dikutip dari Burhaidin 2010 dalam Sahana 2010. Dampak serangan virus tersebut menyebabkan petambak udang membudidayakan jenis udang baru yaitu udang Paname atau Lithopenaus paname. Peralihan komoditas ini didukung oleh SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang secara resmi melepas udang Paname sebagai varietas unggul. Adapun bahan dan metodenya yaitu pengambilan sampel udang Paname. Pengambilan sampel diambil di daerah pesisir Indramayu berdekatan dengan daerah Karangsong dan Pangandaran. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam botol film yang berisi campuran alkohol 95% dan gliserin dengan perbandingan 4:1. Kemudian selanjutnya isolasi dengan DNA. Metode lysis buffer. Isolasi metode lysis buffer dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, sampel dipotong, dimasukkan ke dalam mikrotub steril ukuran 1,5 mikroliter. Lalu tambahkan lysis buffer 500 mikroliter ke dalam mikrotub. Sampel dipotong-potong dengan gunting atau pastel hingga benar-benar halus. Sampel yang telah halus diinkubasi selama 10 menit pada suhu 95 derajat Celcius. Kemudian disentrifugasi pada 12.000 rpm selama 10 menit. Sentrifugasi menghasilkan pelet dan supernatan. Pindahkan supernatannya sebanyak 200 mikroliter ke dalam mikrotub baru yang baru. Kemudian lalu ditambahkan 400 mikroliter alkohol 95%. Setelah penambahan alkohol, mikrotub divortek serta disentrifugasi selama 5 menit pada 12.000 rpm. Cairan alkohol dibuang
dan pelet mikrotub dikeringkan dengan tutup terbalik pada tisu bersih. Pelet dilarutkan dengan menambahkan TE buffer sesuai dengan ketentuan, maka template DNA siap digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil isolasi DNA dengan menggunakan metode isolasi lisis buffer menghasilkan DNA genom dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Hasil elektroforesis menunjukkan bahwa pita DNA genom yang nampak tipis walaupun ada satu pita DNA genom yang terlihat jelas dan tebal. Pita DNA genom pada sumur 2 jelas dan tebal menunjukkan bahwa konsentrasi DNA-nya sangat baik. Hasil isolasi DNA menggunakan kit Wizard Genomic DNA Purification mampu menghasilkan DNA genom yang tebal atau berukuran besar. Pita DNA genom yang terbentuk sangat jelas dibanding metode yang sebelum-sebelumnya. Meskipun pita DNA genom terbentuk dengan baik, tetapi masih terdapat smear yang terlihat di atas dan di bawah pita DNA genom. Proses isolasi menggunakan kit Wizard Genomic DNA dilakukan penambahan EDTA dan proteinase secara enzimatik membantu melisiskan membran pada sel darah serta mendegradasi protein globular maupun rantai polipeptida yang komponen selnya yang berperan menginaktivasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA menginaktivasi enzim nuklease dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNase. Nilai konsentrasi DNA menggunakan kit Wizard Purification memiliki konsentrasi paling tinggi dibanding dengan metode yang lainnya, yaitu 1,870 dan 1870 ini dipertegas dengan pita DNA genom yang sangat tebal pada sumur 1 dibanding sampel lainnya. Nilai konsentrasi DNA yang tinggi ini dihasilkan karena proses isolasi menggunakan kit Wizard Genomic DNA Purification melibatkan tahapan pemurnian dan pencucian DNA. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode kit Wizard Genomic DNA Purification sensitif dalam mendeteksi white spot syndrome atau WSSP pada sampel udang faname. Dan yang kedua, metode isolasi DNA yang efektif dan efisien dari segi waktu dan pengerjaannya dalam deteksi white spot syndrome atau WSSP. Lalu yang ketiga, metode lysis buffer. Hasil deteksi WSSP atau white spot syndrome menunjukkan sebanyak 2 sampel udang faname asal Pangandaran dan 1 sampel kerangsong terinfeksi sangat ringan dengan kit Wizard Genomic DNA serta 1 sampel asal kerangsong terinfeksi ringan dengan lysis buffer. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian materinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.